Mixed martial arts merupakan salah satu jenis bela diri baru yang tengah digemari. Olahraga pertarungan ini menjadi wahana penguji skill juga nyali para pecinta bela diri yang menguasai berbagai jenis bela diri. Ini teknik yang saya tunjukkan adalah teknik serangan sikut. Serangan sikut ini dibagi menjadi beberapa, yaitu serangan dari samping, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ada juga serangan berputar. Serangan ini sangat efektif sekali untuk MMA karena sikut ini sangat keras. Jadi pada saat sikut mendarat ke muka lawan itu akan bisa menyebabkan KO, dan sikut ini juga sangat tajam. Jadi pada saat kita mendarat ke daerah muka lawan, terutama di pelipis, ini dapat menyebabkan sobek atau berdarah untuk lawan. Dan teknik ini adalah teknik andalan dari seorang fighter UFC ternama, bahkan dia adalah seorang juara termuda di UFC yang bernama Jon Jones. Jonathan Dwight Jones merupakan satu nama yang sangat menyita perhatian pecinta mixed martial arts. Pria kelahiran Rochester, New York, Amerika Serikat ini adalah penyandang predikat juara termuda di ajang Ultimate Fighting Championship. Jon Jones ini latar belakangnya dia adalah pegulat. Latar belakang pegulat, dia terlahir di keluarga seorang atlet, di mana dia ini tiga bersaudara laki-laki. Dua orang saudara laki-lakinya ini menjadi pemain American football. Jon Jones ternyata ini emang dia dari keluarga yang genetikanya sangat bagus sekali. Mereka semua sekeluarga atlet semua, dan Jon Jones kebetulan dia sukanya bela diri sehingga dia mempelajari gulat. Pada dasarnya dia itu suka bela diri. Pada saat dia bekerja malamnya dia itu berlatih MMA, karena di Amerika ini MMA sedang naik daun. Dia berlatih MMA. Baru 6 bulan dia berlatih MMA, dia memutuskan dia mencoba bertanding di liga yang kecil ya. Dalam waktu 3 bulan dia berhasil mengalahkan 6 orang lawan, semuanya dengan KO ronde 1. Inilah yang membuat dia dilirik oleh UFC. Saya ingat sekali pertama kali saya melihat dia bertanding ya. Pada saat itu dia melawan Stephan Bonnar. Stephan Bonnar ini adalah petarung papan atas juga di UFC. Saya ingat pada saat pertama kali saya melihat, saya sangat terpukau ya oleh kehebatan Jon Jones, karena dia sering kali menggunakan jurus-jurus yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seperti spinning elbow, mendarat ke kepala lawan. Dia bisa melakukan bantingan suplex. Ini orang akan menjadi juara. Ini orang hebat sekali, ini orang akan menjadi juara di kelas ini. Dalam waktu 2 tahun dia berhasil mendapatkan gelar juara light heavyweight di UFC dengan mengalahkan Mauricio Shogun II dengan KO pukulan ke badan. Dia di UFC itu range-nya itu paling panjang kan. Itu artinya jangkauan tangan dari ujung tangan dia ke ujung tangan ini itu 84 inci. Saya hitung itu sekitar 2 meter lebih. Jadi jangkauan dia itu sangat panjang. Jadi pada saat dia memukul lawan, dia bisa memukul lawan nggak bisa karena nggak nyampe. Tapi yang menurut saya benar-benar memukau pada saat dia melawan Alexander Gustafsson. Karena biasanya Jon Jones itu selalu melindas semua lawan-lawan. Cuma ada satu orang yang bernama Alexander Gustafsson. Ini yang bisa mengimbangi dia. Lawan ini nggak bisa dilindas sebenarnya. Malah justru Jon Jones sampai salah. Berapa kali Jon Jones kena pukul, dia sampai sobek-sobek juga, sampai goyang juga. Namun dia tidak menyerah. Dia kembali melawan dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu. Wow! What a fight! Sekali lagi dia adalah seorang manusia biasa. Di balik semua kepercayaan dirinya, dia ini juga ternyata seorang manusia biasa gitu ya. Artinya dia mempunyai emosi, dia mempunyai kemarahan. Jadi ada suatu saat Jon Jones sedang melakukan jumpa pers. Dia akan bertarung melawan Daniel Cormier. Daniel Cormier itu juga seorang juara dari Strikeforce tadinya. Jadi ini dianggap Daniel Cormier ini adalah saingan terberatnya dia pada saat itu. Nah, pada saat mereka melakukan konferensi pers, terlibat perkelahian antara mereka berdua. Jadi mereka saling bergumul dan dipisahin oleh semua orang. Dan terlihat sekali bahwa di sana Jon Jones sangat emosi ya.
seorang selebriti atau mungkin seorang public figure pada saat di depan kamera dia itu harus tampil seperti pahlawan atau mungkin tampil seperti public figure. Namun pada saat di belakang kamera keluarlah muka aslinya itu, karakter aslinya. Selama ini Jon Jones dia tuh orang yang percaya diri, mentalnya bagus, dan dia pun berkelakuan cukup baik gitu ya. Dia bukan bad guy gitu. Dia bukan seorang bully. Namun ternyata pada saat dia merasa bukan lagi di depan kamera dan dia lagi juga marah oleh Daniel Cormier, dia menantang Daniel Cormier. Dia bahkan memaki-maki Daniel Cormier. Dia bilang akan membunuh Daniel Cormier. Dia bahkan menggunakan bahasa yang kasar. Dia bilang dia akan membunuh Daniel Cormier. Dia akan mempermalukan. Dia akan mencelakai Daniel Cormier. Bagi saya, Jon Jones itu adalah seorang petarung yang sangat hebat. Daniel Cormier juga petarung yang sangat hebat. Kalau untuk idola, saya mungkin dua-duanya saya idolakan. Yang satunya tinggi dan hebat, yang satunya agak pendek namun hebat juga. Secara karakter saya lebih suka Daniel Cormier. Karena Daniel Cormier ini dia semua petarung yang hebat pasti percaya diri. Daniel Cormier percaya diri, Jon Jones percaya diri. Namun Daniel Cormier ini dia itu seorang yang sangat cocok untuk diidolakan. Dia sangat cocok diidolakan karena dia karakternya baik. Pada saat dia dibully oleh Jon Jones, dia tidak membuli balik. Dia malah bilang, dia malah membela dirinya. Dia bukannya membuli balik, tapi dia malah membela dirinya. Jadi kesannya ini kalau di film ini, Daniel Cormier ini protagonis, Jon Jones ini antagonis. Dan pada saat mereka fight, semua orang tuh pengennya si Daniel Cormier menang dan Jon Jones kalah karena dia karakternya yang ternyata ini nggak baik. Namun itulah kenyataan hidup. Kenyataan hidup, protagonis tidak selalu menang. Kadang-kadang antagonis menang. Jadi pada saat mereka fightnya berjalan sangat seru dan sangat ketat sekali ya. Namun memang Jon Jones masih lebih baik dibandingin Daniel Cormier. Bersinar di usia muda, fighter berjuluk Bones ini pun silau dengan gemerlap kebintangannya. Usai 5 kali mempertahankan gelar berturut-turut, penyandang ban hitam, Gedo Jutsu ini pun mulai meredup. Bukan karena kekalahan di arena oktagon. Dari 22 kali bertarung, ia tetap membungkus 21 kemenangan dan hanya 1 kekalahan karena diskualifikasi. Ada satu cacat ya di rekornya, yaitu kalah sekali. Tapi kalahnya dia itu adalah dia didiskualifikasi. Karena di UFC ada peraturan tidak boleh menggunakan sikut dari atas ke bawah begini ke lawannya. Namun dia menggunakan itu berkali-kali hingga dia didiskualifikasi. Sabuk juara kelas berat ringan terpaksa ia tanggalkan menyusul kasus hit and run di luar arena tarung. Namun ya tidak ada manusia yang sempurna. Di balik semua kehebatan dan ketangguhan seorang Jon Jones, dia hanyalah seorang manusia biasa. Jadi beberapa kali Jon Jones ini terlibat masalah. Pertama dia dalam keadaan mabuk, dia menabrak tiang listrik, dia tertangkap menggunakan narkotika. Terakhir dia pada saat dia sedang mabuk, dia menabrak mobil lain dan menyebabkan seseorang terluka. Dan orang ini kebetulan adalah seorang wanita yang sedang hamil. Dan pada saat dia menabrak ini, dia pun lari meninggalkan tempat ya, jadi tabrak lari. Sehingga dia akhirnya ditangkap oleh polisi dan gelarnya pun dicopot. Jadi saya lihat ya di sini sisi manusianya seorang Jon Jones, di mana pada saat dia di ring itu dia tuh seperti seorang dewa. Dia tuh sangat hebat sekali. Dia tampil sangat memukau, semua orang memuja-mujanya. Namun sayang sekali dia tidak bisa menangani kehidupan di luar ring. Dia terlalu terlena oleh reputasinya, oleh popularitasnya, sehingga dia sekarang kena hukuman. Dia sekarang dicabut gelarnya. Kita nggak tahu kapan dia akan kembali, tapi pastinya semua fans-fansnya dia akan menunggu dia untuk kembali ke ring dan menunjukkan bakatnya di atas ring. Dan sekarang sedang lagi ada pembicaraan karena sekarang Jon Jones sudah lepas dari masalah kriminalnya, hingga akan nanti terjadi perebutan sabuk kembali. Siapa juara sejati di light heavyweight? Apakah Jon Jones atau Daniel Cormier?
Sumatera Barat, sebuah wilayah di Indonesia yang kuat akan adat istiadatnya. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan adat, masyarakat Minang memagari dengan sistem pertahanan diri yang dinamakan sile atau silat. Sejak beratus tahun yang lalu, anak laki-laki Minang memiliki tradisi merantau. Dan untuk membekali itu, selain pemahaman agama, mereka juga diwajibkan memiliki ilmu bela diri untuk menjaga diri selama di perantauan. Sedikitnya, ada 4 aliran silat Minangkabau yang mulai masuk sejak abad ke-7 Masehi. Yang pertama ialah aliran Datuk Suri Dirajo yang berkembang di wilayah Padang Panjang. Lalu, Kambiang Hutan yang berasal dari Kamboja. Kemudian Harimau Champa yang berasal dari Kerajaan Champa di Vietnam. Selanjutnya, aliran Kucing Siam dari Thailand dan juga Anjang Mualim dari Persia. Kami pun mencoba mencari salah satu aliran yang berkembang di wilayah pesisir Sumatera Barat, yaitu aliran Kucing Siam. Di wilayah Kota Padang inilah salah satu aliran silat yang bernama Kucing Lia masih terus terjaga. Kedatangan tim jejak pendekar di perguruan ini pun disambut dengan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Daun sirih. Selamat pagi pemirsa Jejak Pendekar. Saat ini kami berada di Perguruan Silat Kucing Liar Kanagarian Pauh 9. Kami masih mempertahankan kebudayaan tradisi Indonesia melalui pencaksilat Perguruan Silat Kucing Liar. Berikut adalah penampilan jurus-jurus Kucing Liar. Sesuai dengan nama perguruan ini, pergerakan langkah dan serangan mereka layaknya seekor kucing yang cepat, lincah, dan pandai menghindar maupun menyerang. Untuk memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan layaknya seekor kucing, para murid haruslah menjalani metode latihan yang cukup berat. Salah satu teknik dasar sile Kucing Lia adalah dengan gerakan kuda setengah duduk yang diiringi putaran 360 derajat. Baik, kalau di perguruan silat Kucing Lia kita menggunakan itu dengan istilahnya langkah tigo. Jadi untuk memahirkan pemakaian langkah tigo itu biasanya kita mengawali dengan gerakan putaran 360 derajat. Kalau dalam gerakan langkah tigo tadi, dengan gerakan putaran 360 derajat itu kita latihan. Pertama kita melatih kekuatan otot kaki, kedua kita melatih kelenturan pinggang, dan ketiga kita melatih keseimbangan bahu kiri kanan. Baik, inilah penampilan gerakan lompatan pakai rintangan yang bermaksud tujuannya supaya melatih kelincahan gerakan refleks dari anggota-anggota perguruan silat Kucing Lia.
Adapun kegiatan kegiatan seperti ini sesuai dengan nama perguruan kita, Kucing Liar. Dengan adanya lompatan seperti ini, itulah kita menampilkan ciri khas perguruan kita, Kucing Liar. Selain memiliki kaki yang kuat, seorang pesilat kucing liar haruslah memiliki teknik jatuhan yang baik, layaknya seekor kucing. Mana yang lebih pasnya? Berbeda dengan aliran silat Minang biasanya, silat kucing liar memiliki gerakan jurus yang lebih atraktif dan bervariasi. Teknik tendangan tinggi yang disertai lompatan jarang sekali dipergunakan oleh silat Minang lainnya. Jurus gerakan silat kucing liar itu ada cengkraman yang mengarah kepada titik-titik kelemahan pada tubuh manusia. Mari kita lihat, coba kita lihat pada sebatang pohon pisang, apa hasil yang didapat dari hasil latihan selama ini. Silahkan, Lel. Inilah hasil dari latihan yang ada di perguruan kucing liar. Kalau seandainya gerakan cakaran seperti ini menyentuh bagian tubuh tertentu pada manusia, mungkin kita tidak tahu apa yang akibat yang terjadi. Teknik pertarungan pesilat kucing liar sangat beragam. Mereka mampu bertarung dengan jarak dekat maupun jarak jauh, pertarungan atas maupun bawah. Serangannya langsung menuju ke titik-titik vital di tubuh manusia. Tentunya dengan menggunakan cengkraman atau cakaran. Kalau di silat kucing liar ini, permainnya tidak ada yang mundur menarik kaki ke belakang, tidak ada, maju terus. Jadi dia mencari jalan untuk melepaskan diri masing-masing. Jadi kalau mundur malah tidak akan dia akan merugikan terhadap yang mundur. Akan 2 kali lebih lipat terhadap yang mundur. Tapi kalau dia maju terus, karena langkah kita adalah langkah dengan gerakan jinjit. Perguruan silat kucing liar, gerakan dan jurus-jurusnya itu juga cocok untuk perempuan. Karena tidak hanya laki-laki yang dituntut untuk memiliki kemampuan bela diri, tapi perempuan juga dituntut untuk memiliki kemampuan bela diri menghadapi keadaan di luar yang saat sekarang ini sungguh sangat berbahaya. Otot-otot kaki bagian atas.